Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Siang hari ini saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita karena janji firman Tuhan. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita. Untuk itu kita sama-sama akan datang kepada Tuhan. Siapkan hati pikiran kita karena Tuhan siap mencurahkan berkat-berkat bagi setiap kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita dapat menikmati hadirat Tuhan lebih dengan luar biasa. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan, kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami dan kami percaya Tuhan pasti akan melakukan bagian Tuhan saat kami melakukan bagian kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak dapat melakukan hal-hal lain selain kami memuji menyembah Engkau karena kami tahu kekuatan kami dan kemampuan kami sangat terbatas, tetapi saat kami berdoa kuasa Tuhan yang tak terbatas tercurah dalam hidup kami siang hari ini. Kami siap untuk memuji menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kasih-Nya selalu ada bagi setiap kita. Apapun masalah pergumulan kita, serahkan kepada Tuhan. Segala perkaraku, ku serahkan padamu. Tuhan pembelaku, segala kuatirku, ku taruh di kaki-Mu. Tuhan pemeliharaku, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku, ku serahkan padamu. Tuhan pembelaku, segala kuatirku, ku taruh di kaki-Mu. Tuhan pemeliharaku, segala perkaraku, ku serahkan padamu. Tuhan pembelaku, segala kuatirku, ku taruh di kaki-Mu. Tuhan pemeliharaku, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku, ku serahkan padamu. Tuhan pembelaku, segala kuatirku, ku taruh di kaki-Mu. Tuhan pemeliharaku, segala perkaraku, ku serahkan padamu. Tuhan pembelaku, segala kuatirku, ku taruh di kaki-Mu.
Tuhan pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Tuhan pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Tuhan pemeliharaku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Tuhan pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Tuhan pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Sembah Dia, puji nama Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya.
kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ya Bapa, ya Bapa. Ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau dahsyat. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, Engkau bekerja tanpa kami mengerti. Engkau bekerja tanpa kami tahu. Engkau bekerja tanpa kami sadari. Dengan caramu yang ajaib. Glory, 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 glory. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Kami menyembah-Mu siang ini. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Kami percaya Ku sembah. firman-Mu. Semua jemaat AGCC dan para pemirsa semua dilindungi Tuhan. Ya, Semua diberkati Tuhan pekerjaannya, anak cucunya, kesehatannya. Semakin hari semakin kuat, semakin pulih. Seperti Raja Wali yang memperbarui kekuatannya. Semua para pemirsa, semua jemaat AGCC dilindungi kemanapun mereka pergi. Diatur langkah-langkahnya, dipimpin oleh Tuhan. Sehingga tidak tersandung, tidak jatuh tergeletak. Aku memberkati para pemirsa. Aku memberkati jemaat AGCC. Saat aku berdoa, aku memberkati keluarga mereka, kerohanian mereka, aku berkati jasmani mereka, aku berkati. Haleluya, haleluya. Engkau baik. Unarapayasu, Kinaralalamayassu, Kinartakaralamayasandaya. Engkau baik. Uralamaya sandaya ralamaya tu. Haleluya. Engkau baik. Haleluya. Glory, glory, glory. Glory, 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 glory. Aku sembah, aku sembah. Aku sembah, aku puji namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 Kau glory. yang membuka Haleluya. ada satu pun Aku memberkati dapat menutup Jemaat AGCC para pelayan Tuhan. Bila kau Aku yang memberkati pelayanan mereka, baik singer, song leader, pemain musik, LED, guru-guru sekolah minggu. Aku memberkati mereka. Haleluya, haleluya. Ketua-ketua departemen, aku berkati ketua sekolah minggu.
Oh ketua Ada ibadah, satu ketua pemuda remaja, aku berkati, aku berkati. Bendahara gereja, aku berkati. Bila kau Pastoral, yang aku berkati. membuka, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Kami pegang janji firman-Mu Tuhan, ketika Engkau mengangkat setiap kehidupan kami, maka tak ada satupun hal yang dapat merendahkan hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terbaik sudah Tuhan sediakan bagi kami. Dan segala sesuatu yang baik tidak akan pernah diambil dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, lanjutkan terus Tuhan karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau Tuhan dipakai untuk menjadi alat-Mu. Kami mau dipakai untuk menjadi saksi-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan kerjakanlah yang menjadi bagian-Mu ya Tuhan. Untuk setiap kami para pemirsa Menara Doa Online. Untuk setiap kami para jemaat-jemaat AGCC GBT Kota Kudus. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau Tuhan akan melakukan bagian-Mu. Kami percaya meskipun tampaknya mustahil, meskipun tampaknya sukar, tetapi kami yakin di dalam nama Yesus Kristus berkat Tuhan akan tercurah, berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu sampai hari ini kami masih boleh kembali memuji menyembah nama-Mu. Kami tahu ini adalah kesempatan yang terindah di dalam hidup kami untuk kami senantiasa memuji menyembah nama-Mu. Biar nama-Mu ditinggikan, biar nama-Mu dimuliakan, dan kuasa-Mu dicurahkan dalam hidup kami ya Bapa. Kami mau Tuhan untuk terus hidup dekat dengan-Mu, karena kekuatan kami hanyalah saat kami berada di dekat-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajar untuk kami terus punya kesetiaan, punya kesungguhan, punya kesabaran, punya sukacita, punya damai sejahtera, punya penguasaan diri untuk kami tetap ada di dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu hadirat-Mu itulah yang mengubah hidup kami. Hanya hadirat-Mu itu Tuhan yang dapat mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai setiap kami Tuhan menjadi kepanjangan tangan-Mu bagi pekerjaan-Mu di dunia ini Tuhan. Pakai kami, karena kami rindu setiap kami yang diberkati. Kami bukan hanya untuk diam saja, tetapi kami mau menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami ya Bapa. Pakai hidup kami agar kami menjadi orang-orang yang berguna. Pakai hidup kami agar kami menjadi orang-orang yang bermanfaat, sehingga berkat Tuhan semakin nyata, semakin dialirkan dengan lebih dahsyat dan lebih dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur biar nama-Mu ditinggikan, biar nama-Mu dimuliakan pada siang hari ini. Dan sebentar kami rindu mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hati pikiran kami, layakkan kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu mengubah hidup kami, sehingga hidup kami tetap berada di jalan-Mu dan menggenapi janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama berkata amin.
Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, haleluya. Selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Saudaraku yang dikasih Tuhan, para pemirsa setia yang selalu tekun dan konsisten mengikuti acara ini, pasti sesuatu yang diikuti terus-menerus akan mendatangkan hasil yang luar biasa. Puji nama Tuhan, pembacaan kita siang hari ini ada di Injil Matius pasal 8, pasal 9 dan pasal yang ke-10. Injil Matius pasal 8, 9 dan 10. Hari ini saya ingin merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-18. Matius 8 ayat yang ke-18. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Tuhan Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang." Ya, kalau di terjemahan yang lama itu burung, ya, tapi ini sudah diubah, yang tepat itu rubah. Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Ya, saudaraku, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, dikatakan saat Tuhan Yesus dikelilingi orang banyak, kemudian Tuhan Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus tidak ingin menjadi berkat hanya di satu tempat saja. Tuhan Yesus tidak ingin yang mendengar firman Tuhan itu hanya di satu daerah saja. Tuhan Yesus ingin daerah lain pun bisa mendengar firman Tuhan. Walaupun di daerah tersebut sudah banyak orang berkumul, sudah terkenal, dikerumuni orang banyak, tetapi Tuhan rela meninggalkan orang banyak untuk pindah ke tempat lain karena Tuhan ingin menjadi berkat di tempat lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus menggenapi misi yang diemban, bahwa dia harus menjadi berkat, memberitakan Injil ke seluruh daerah-daerah, bahkan yang terpencil. Nah, kemudian dikatakan, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Dan Tuhan menjawab, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus memberikan satu statement kepada ahli Taurat. Sebab Tuhan Yesus mengerti bahwa ahli Taurat ini biasanya punya kedudukan yang baik. Ahli Taurat ini dihormati. Ahli Taurat ini pasti pada zaman Tuhan Yesus duduk di satu Sanhedrin. Katakan sekarang ini anggota DPR begitu ya. Itu mendapat tunjangan, sangat terhormat, punya tempat tinggal yang layak, dan dengan ahli Taurat ini Tuhan Yesus terus terang, kalau kamu mau mengikut aku,
apakah kamu siap untuk menderita, untuk meninggalkan segala kenyamanan dan jabatan? Karena Tuhan Yesus mengerti bahwa kadang-kadang orang-orang itu tidak mau meninggalkan kenyamanan dan jabatannya, walaupun dia tahu dia harus mengikut yang benar dengan risiko kehilangan jabatan, kenyamanan, tunjangan. Nah, Tuhan Yesus tahu banyak orang-orang termasuk ahli Taurat, orang Farisi, Sanhedrin itu tidak mau mengikuti kebenaran, karena tatkala mereka mengikuti kebenaran mereka akan kehilangan nama besar, tunjangan, kemewahan, kenyamanan. Itu akan hilang. Dengan kata lain Tuhan Yesus justru berterus terang, kalau kamu mengikut aku, kami harus siap menerima penderitaan. Kamu harus siap tidak nyaman. Apalagi nanti memikul salib dan menyangkal diri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jelas Tuhan Yesus di sini berterus terang kepada para pengikut. Tuhan Yesus menawarkan penderitaan. Tuhan Yesus menawarkan ketidaknyamanan. Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang. Justru kalau orang-orang zaman sekarang menawarkan kenyamanan, menawarkan berkat kalau ikut Tuhan, menawarkan kesembuhan kalau ikut Tuhan, menawarkan nanti kamu akan terus-menerus diberkati. Memang ada berkat Tuhan, tapi bukan itu yang ditawarkan. Justru yang ditawarkan itu yang susah. Tuhan Yesus mengatakan mengikut aku pikul salib menyangkal diri. Yang tidak enak itu yang ditawarkan lebih dahulu. Tatkala orang menerima yang tidak enak, maka tatkala dia mengiring Tuhan nanti ada kesulitan, kesusahan, dia punya iman yang kokoh. Saya membayangkan waktu Tuhan Yesus datang di bumi ini, dia terus terang menawarkan untuk mengikut Yesus harus menyangkal diri, pikul salib, harus menderita, tidak punya tempat tinggal yang tetap, kenyamanan harus ditinggalkan. Dia akan dilawan oleh menantu, orang tua, ayah, saudara. Saya bayangkan tatkala Tuhan Yesus menawarkan yang tidak enak, itu pun banyak orang yang mengikut dia. Berbondong-bondong orang mengikut dia. Apalagi kalau Tuhan Yesus menawarkan yang enak-enak seperti kebanyakan orang zaman sekarang. Pasti lebih banyak lagi. Mari kita meniru Tuhan Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan meniru Tuhan Yesus. Kita selalu memberitakan Injil, menawarkan orang mengikut Yesus, bukan yang enak-enak lebih dahulu, bukan. Tetapi kita beritahu bahwa kalau engkau mengikut Yesus, engkau rela meninggalkan kenyamanan. Bahkan tempat tidur aja tidak ada waktu itu Tuhan Yesus, ya, tidak punya rumah. Dia hanya menginap di tempat di mana orang menerima dia dan berpindah-pindah begitu. Bagaimana mungkin seorang ahli Taurat yang biasanya dapat fasilitas, disanjung orang, dihormati orang, kemudian harus mengikut Yesus yang maaf katakan anak jalanan. Jadi anak jalanan karena tiap hari hanya hidupnya di jalan. Apa mungkin ahli Taurat ini sanggup? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa mungkin ahli Taurat ini rela meninggalkan fasilitas, kenyamanannya untuk mengikuti Yesus? Saudaraku yang dikasih Tuhan, rema yang saya terima hari ini. Mari kita harus punya komitmen. Tatkala aku mengiring Yesus, aku harus rela menerima sesuatu yang tidak enak, penyangkalan diri,
Mungkin kita tidak seperti zaman Tuhan Yesus dulu, tidak punya rumah, tidak. Tapi mungkin kita lebih ke perasaan. Kadang tersinggung, terjadi gesekan. Di dalam pelayanan kita saat kita mengiring Yesus, mungkin ada kata-kata kasar, mungkin ada kesalahpahaman, ketidaksesuaian di dalam pemikiran, sehingga menimbulkan konflik. Tuhan Yesus bertanya, relakah engkau mengikut aku tatkala engkau terjadi gesekan? Harga dirimu kadang-kadang diinjak-injak. Kadang-kadang statusmu tidak dihargai dan tidak dihormati. Relakah engkau? Dan di ayat yang lain Tuhan mengatakan, engkau harus memikirkan dan mempertimbangkannya. Barang siapa yang membangun rumah, dia harus berpikir dengan rumah seluas sekian dengan biaya berapa. Jangan sampai punya biaya minim kemudian mau membangun rumah mewah. Baru membangun pagarnya saja sudah enggak mampu melanjutkan. Pikir lebih dahulu. Tuhan Yesus tidak mempromosikan hal-hal yang enak supaya orang dengan segera mengikut dia sehingga dia mendapat sejumlah besar pengikut seperti para pimpinan partai politik kalau kampanye. Tuhan Yesus tidak perlu mendapatkan banyak pengikut. Justru dia ingin para pengikutnya itu memikirkan konsekuensi. Harus menerima konsekuensi apa tatkala dia memilih kebenaran, tatkala dia memilih Tuhan Yesus. Dan kalau engkau sudah memikirkannya, engkau sanggup menerima konsekuensinya. Tentunya kalau kita di dunia menderita, nanti kemuliaannya kita terima di sorga. Apakah engkau sanggup terima konsekuensinya? Sama seperti Tuhan berkata kepada orang kaya yang ada di alam bersah. Engkau di dunia ini sudah enak, hidup dalam kemewahan dan kau melampiaskan hawa nafsumu. Sedangkan Lazarus di dunia ini miskin, menderita, tetapi tetap mengikut aku. Sekarang ganti Lazarus yang bahagia, engkau yang menerima kesulitan, panas, bahkan setetes air pun harus meminta-minta ke orang lain. Apakah kau sudah pertimbangkan konsekuensi itu? Hidup adalah pilihan. Dan Tuhan Yesus tidak pernah mendorong-dorong orang, menipu orang untuk mengikut dia. Justru dia mengatakan terus terang dan menyuruh untuk orang tersebut berpikir berulang kali sebelum dia mau menerima Yesus, mengikut Yesus sebagai muridnya dengan segala konsekuensinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu pesan Tuhan hari ini. Tentu saya mengerti para pemirsa sudah memikirkannya. Itu sebabnya engkau tetap setia mengikuti menara doa ini. Setiap beribadah di gereja AGCC. Pasti engkau sudah memikirkan konsekuensinya. Dan saya yakin dan percaya kita mengharapkan kemuliaan yang besar yang sedang menanti kita. Sebagai kompensasi saat ini kita menderita, pikul salib, menyangkal diri. Melayani Tuhan terjadi perbedaan pendapat, gesekan. Itu semua sudah kita pikirkan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah dosa kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berkat Tuhan melimpah dalam hidupmu. Di dalam pengiringanmu kepada Tuhan Yesus. Ada hal-hal yang Tuhan berikan secara tersembunyi. Ada pertolongan, ada mujizat yang Tuhan akan berikan
jikalau engkau rela pikul salib menyangkal diri. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, turunlah berkat jasmani, rohani dan jiwani atas para pemirsa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan, sampai di sini menara doa kita siang hari ini. Sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye-bye, Tuhan memberkati.